Kenapa yang lain yang suruh ngomong? Kenapa yang lain suruh reuni? Kenapa yang lapor malah dipenjarain? Betul? Tunjukin. Depan kamera 3 satuan. Tunjukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video ceramah yang sepertinya beliau ini adalah pentolan dari PA212, yakni Slamet Ma'arif. Dia juga berceramah sepertinya sedang konsolidasi ya untuk mempersiapkan demo 411. Hal yang sangat unik di sini yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak karena beliau ternyata mempersiapkan demo itu masih seputaran isu ijazah palsu ya Pak Jokowi. Kita heran ya kenapa orang-orang seperti ini seolah-olah masih saja mempercayai isu ijazah palsu Pak Jokowi, padahal kuasa hukumnya sudah mencabut gugatan itu karena merasa tak memiliki bukti yang kuat, tidak didukung oleh fakta-fakta yang bisa dijadikan sebagai fakta-fakta hukum untuk memperjuangkan tuntutan. Tetapi Slamet Ma'arif ya menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan ya, sebagai sebuah potensi, sebagai sebuah alat untuk kemudian didaur ulang, dikabarkan ulang kepada masyarakat, kepada publik dan kepada jamaahnya, untuk kemudian ya bisa membangkitkan rasa ketidaksukaan mereka kepada Pak Jokowi secara pribadi dan kepada rezim hari ini. Dan ini adalah sebuah tindakan yang menurut kita ini tindakan yang tercela melakukan ya narasi-narasi, berita-berita yang sangat tidak mendidik dan mengedukasi, apalagi diungkapkan seorang yang mengaku ustadz, seorang yang mengaku tokoh agama sekaliber Slamet Ma'arif ini, apalagi dilakukan di sebuah masjid. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dakwah yang seharusnya santun dan nyaman. Tapi kita akan coba simak dulu seperti apa ceramah daripada Slamet Ma'arif ini yang mungkin akan membuat kita sedikit tertawa melihat ya materi ceramahnya di sebuah ruangan yang dihadiri oleh para jamaah mereka untuk sebuah konsolidasi. Kalau kita istiqomah terus berjuang, Allah akan berikan yang terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka lanjutkan perjuangan 411. Siap berjuang kembali? Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kok udah teriak-teriak mundur aja Ustaz? Hati-hati melanggar konstitusi. Hati-hati melanggar konstitusi. Sekarang saya tanya, ribut nggak urusan ijazah palsu? Ramai kan ijazah palsu? Gaduh nggak? Kalau ini benar ada pemalsuan ijazah, betul ada pemalsuan ijazah, berarti secara otomatis dia gugur jadi presiden. Kenapa? Tidak memenuhi syarat, saudara. Kalau gugur mestinya mundur secara hormat. Betul? Kalau betul ijazahnya palsu. Nah, sampai situ. Kalau betul indikasi memalsukan ijazah terbukti, berarti presiden telah melakukan perbuatan tercela dan wajib mundur dari presiden, saudara. Betul? Kok masih yakin ijazahnya palsu, Ustaz? Kita masih yakin karena sampai sekarang baik presiden maupun istana belum mampu dan belum bisa menunjukkan ijazah aslinya, saudara. Emang udah nunjukin? Emang istana dan ijazah asli? Mau ditangkap teman-temannya doang, temannya sama gurunya. Yang udah terkenal itu usaha
Gayung Mebel. Yang udah terkenal itu Usaha Gentong Mebel, disingkat kalau memang punya ijazah asli, nggak usah gerakin yang lain dong. Kenapa yang lain yang suruh ngomong? Kenapa yang lain suruh reuni? Kenapa yang lapor malah di penjara? Betul. Tunjukin. Depan kamera 3 satu aja. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Slamet Ma'arif ini ya dalam ceramah beliau ya yang dihadiri oleh para jamaah, di mana bahwa isu daripada ijazah palsu ini betul-betul dijadikan sebuah vitamin yang cukup hebat ya, sebuah isu yang memang menurutnya ini adalah isu yang sangat kuat, bisa membangun ya, semangat perlawanan mereka kepada Pak Jokowi dan terhadap Presiden. Mungkin karena selama ini banyak isu-isu yang dia angkat ya, banyak narasi-narasi itu semua mentok, itu semua terpatahkan dengan sendirinya. Dan isu ijazah palsu ini sepertinya memang dianggap menjadi isu yang sangat seksi, sangat vital ya untuk menyerang Pak Jokowi secara lebih terfokus. Dan memang juga harus diakui bahwa ya mereka ini sukses untuk kemudian menggiring isu opini terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, di mana bisa dikatakan sukses bahwa masyarakat publik ya akhirnya juga mulai bertanya-tanya. Tidak sedikit kemudian menciptakan sikap-sikap brutal dari beberapa orang yang dengan mudah dan gampang yang menerima secara mentah-mentah dugaan ijazah palsu ini, apalagi mereka yang memang dari awal sudah tidak suka dengan Pak Jokowi, mereka yang memang memiliki bibit-bibit kebencian kepada Pak Jokowi ya sudah menerima mentah-mentah ya, karena memang juga bahwa kelompok-kelompok ini begitu masif ya, karena jumlah mereka memang juga besar ya, ditunjang juga dengan ya pemberitaan yang dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang terus dugaan ijazah palsu, bahkan menjadi materi-materi ceramah, sekalipun itu di masjid-masjid ya, sekalipun itu pengajian-pengajian agama yang seharusnya harus diisi dengan ya pemberitaan-beritaan nasihat-nasihat ketauhidan, nasihat-nasihat moral, justru diisi dengan berbagai hujatan ya, dan berita-berita yang belum pasti kebenarannya, berita-berita yang hanya menyerang pribadi dan kehormatan orang yang sebenarnya itu juga dilarang oleh agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Slamet Ma'arif ini ya adalah sebuah contoh ya, bahwa mereka ini memang ya memiliki ya kebencian yang terlalu akut ya terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintah, sehingga semua celah yang bisa dia gunakan untuk menyerang maka itu akan diolah sedemikian rupa, akan digoreng semaksimal mungkin ya supaya bisa ya menyerang Pak Jokowi. Dan kita bisa lihat ya bahwa yang nampak di luar sana di media sosial ya memang sudah diramaikan oleh pemberitaan terkait dengan dugaan ijazah palsu ya, dan bahkan ketika demo kemarin ya, 411 itu juga menjadi mengemuka ke permukaan. Artinya bahwa ini memang sudah didesain sedemikian rupa, disusun secara sistematis ya. Tetapi satu hal, bahwa semakin mereka melakukan upaya-upaya itu, maka publik juga akan semakin tidak simpatis terhadap tindakan-tindakan daripada tokoh-tokoh agama dari PA212 daripada FPI ini. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan agama sebagai ya instrumen untuk kemudian melawan pemerintahan yang sah, menyerang ya kekuasaan yang hari ini sudah berbuat banyak untuk pembangunan bangsa dan negara. Mereka menjadikan agama ya, simbol-simbol agama, narasi-narasi agama untuk kepentingan
politik sesaat, ya, menyerang rezim dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai publik Indonesia jangan mau terpengaruh, jangan mau tergoda dengan gerakan-gerakan mereka-mereka ini yang menjadikan agama ya sebagai ya alat untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik mereka. Kepentingan-kepentingan politik berbaju agama ini sangat berbahaya karena akan mengarah kepada kejahatan politik yang pada akhirnya akan jatuh pada kejahatan kemanusiaan. Makanya kita harus lawan segala bentuk politik identitas yang memperalat agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka-mereka yang selalu merasa dirinya paling benar, ya, mereka-mereka yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran dan tidak mau memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Mereka pun dinasihati seolah-olah hanya dianggap sebuah angin lalu karena mereka memang punya agenda yang pada akhirnya mereka hendak mengkondisikan kekuasaan atau masuk dalam lingkaran kekuasaan, ya, dan itu yang kemudian harus diwaspadai karena mereka-mereka ini ya sebagaimana kita lihat dan kita saksikan selalu merasa diri paling benar, yang lain itu salah. Mereka tak segan-segan melawan dan melawan pemerintahan, membuat suasana supaya pemerintah hari ini tak aman dan nyaman untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.